mulai. Selamat pagi, Prof. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan mekanisme kerusakan lipid sel akibat radikal bebas. Dengan anggota kelompok, Leni Betri, Cornelia, dan saya sendiri, Crescentia Cynthia. Next. Pertama yaitu pendahuluan. Sehat merupakan hal yang selalu diharapkan oleh setiap makhluk hidup. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gizi sehat, dianjurkan mengikuti pola makan gizi seimbang dan olahraga yang teratur. Perubahan gaya hidup dengan memilih makanan yang siap saji atau junk food menjadi pilihan bagi masyarakat modern karena lebih praktis dan bergengsi. Junk food adalah makanan yang tinggi akan lemak jenuh, kolesterol, dan rendah lemak tidak jenuh. Tingginya konsumsi junk food sebanding dengan tingginya biosintesis lipid yang kurang baik bagi kesehatan. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid yang dikonsumsi terlalu banyak biasanya akan disimpan di jaringan adiposa yang menyebabkan obesitas. Efek lainnya adalah menyebabkan penyempitan aliran darah. Lipid yang mengandung banyak asam lemak jenuh dan sedikit asam lemak tidak jenuh lebih cenderung untuk sintesis LDL. Efek yang ditimbulkannya adalah pembentukan penyakit seperti dislipidemia merupakan salah satu faktor terbentuknya aterosklerosis. Lipid yang berada di darah mempunyai potensi untuk bereaksi dengan radikal bebas membentuk peroksida lipid. Next. Berikut yaitu, radikal bebas adalah molekul yang mempunyai elektron yang belum berpasangan pada orbit luarnya, sehingga sifatnya tidak stabil. Radikal bebas tersebut akan selalu berusaha bereaksi dengan senyawa lain untuk mencapai keadaan stabil. Radikal bebas bersifat reaktif sehingga lebih cenderung untuk mengikat molekul lain untuk mencapai stabil. Tetapi molekul sel tubuh yang diambil elektronnya akan berubah menjadi radikal bebas. Biomolekul yang diserang oleh radikal bebas adalah protein, lipid membran, karbohidrat, dan asam lemak. Efek yang ditimbulkan oleh radikal bebas dalam sel adalah kerusakan sel atau stres oksidatif. Keadaan stres oksidatif sel menunjukkan timbulnya kerusakan jaringan dan awal terjadinya penyakit. Next. Selanjutnya yaitu peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid adalah proses di mana radikal bebas mengikat elektron-elektron lipid pada membran sel yang berakibat langsung pada kerusakan sel. Adapun zat yang terlibat dalam proses peroksidasi lipid antara lain polyunsaturated fatty acid atau PUFA, fosfolipid, glikolipid, kolesterol ester, dan kolesterol. Asam lemak tak jenuh atau PUFA merupakan bahan yang paling sering terlibat dalam mekanisme oksidasi karena mengandung banyak ikatan ganda di antaranya molekulnya. Reaksi peroksida lipid dalam tubuh mengakibatkan berbagai penyakit degeneratif. Oksidasi lipid dapat terjadi secara enzimatis dan non-enzimatis. Peroksidasi enzimatis dilakukan oleh dua macam enzim yaitu liposigenase dan siklosigenase. Peroksidasi non-enzimatis dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu autooksidasi dan fotooksigenasi. Proses autooksidasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Next. Peroksidasi lipid secara autooksidasi. Yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini dimulainya produksi asam lemak radikal, di mana terjadi serangan radikal bebas, umumnya spesies oksigen reaktif atau OH terhadap partikel lipid dan menghasilkan air dan asam lemak radikal. Yang kedua, tahap propagasi, di mana asam lemak radikal yang dihasilkan dari proses inisiasi bersifat sangat tidak stabil dan mudah bereaksi dengan molekul oksigen dan akan menghasilkan suatu
peroksi radikal asam lemak. Bahan ini juga ternyata bersifat tidak stabil dan kemudian bereaksi dengan asam lemak bebas lainnya untuk menghasilkan asam lemak radikal yang baru dan dapat menghasilkan peroksida lipid atau peroksida siklik bila bereaksi dengan dirinya sendiri. Siklus ini berlanjut sedemikian rupa hingga memasuki tahap terminasi, di mana tahap terminasi yaitu ketika suatu radikal bereaksi dengan non-radikal, maka akan menghasilkan suatu radikal baru. Proses ini dinamakan dengan mekanisme reaksi rantai, di mana reaksi radikal akan berhenti bila terdapat dua radikal yang saling bereaksi dan menghasilkan suatu spesies non-radikal. Hal ini hanya dapat terjadi ketika konsentrasi spesies radikal sudah sedemikian tingginya, sehingga memungkinkan dua spesies radikal untuk saling berinteraksi. Next. Berikut adalah gambaran dari reaksi berantai peroksidasi lipid. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peroksidasi lipid fotooksigenasi. Oksigen memiliki sifat elektrofilik sehingga sangat reaktif terhadap lipid tidak jenuh. Proses fotooksidasi lebih reaktif sampai dengan 30.000 kali dibanding proses autooksidasi. Fotooksidasi dapat dihambat secara efisien oleh antioksidan. Mekanisme penghambatan ini dengan membuat oksigen singlet bentuknya menjadi stabil. Membran sel kaya akan sumber polyunsaturated fatty acid atau PUFA mudah dirusak oleh bahan-bahan pengoksidasi. Proses tersebut dinamakan peroksidasi lipid. Hal ini sangat merusak karena merupakan suatu proses berkelanjutan. Komponen terpenting membran sel adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Dua komponen pertama mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam linoleat, dan arachidonat, sangat rawan terhadap serangan-serangan radikal, terutama radikal hidroksil. Akibat dari serangan radikal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan parah membran sel sehingga membahayakan kehidupan sel. Selanjutnya adalah malondialdehid, merupakan produk peroksidasi lipid yang berupa aldehid reaktif dan merupakan salah satu dari banyak spesies elektrofil reaktif yang menyebabkan stres toksik pada sel. Malondialdehid dapat bereaksi dengan deoksiguanosin dan deoksiadenosin pada DNA dan membentuk substansi yang bersifat mutagenik. Akibat serangan radikal bebas, maka akan terbentuk produk oksidatif yang sering digunakan sebagai marker untuk menilai stres oksidatif. Dengan penilaian yang akurat terhadap marker tersebut, dapat diketahui kondisi patologis yang terjadi pada tubuh. Biomarker dapat ditemukan dalam darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa marker atau petanda yang digunakan adalah malondialdehid 4-hidroksinenal akibat peroksidasi lipid, isoprostan akibat kerusakan asam arachidonat, 8-hidroksiguanin, dan tiamin glikol akibat kerusakan DNA. Malondialdehid terbentuk akibat degradasi radikal bebas hidroksil terhadap PUFA yang nantinya ditransformasi menjadi radikal yang sangat reaktif. Proses terbentuknya malondialdehid dapat dijelaskan sebagai berikut. Radikal bebas oksigen diproduksi melalui proses enzimatik dan non-enzimatik. Sel-sel tubuh yang dapat membentuk radikal bebas oksigen dan H2O2 adalah sel polimorfonuklir, monosit, dan makrofag. Selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menstabilkan radikal bebas dengan mekanisme penambahan atom hidrogen pada gugus elektron radikal bebas yang tidak memiliki pasangan sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, kardiogenesis, dan penyakit lainnya. Senyawa antioksidan dapat berasal dari luar tubuh seperti vitamin E,
C, A, flavonoid, dan senyawa fenol yang berasal dari makanan dan disebut antioksidan eksternal. Antioksidan dapat menghambat pembentukan radikal bebas dan ROS pada tahap inisiasi serta pada tahap propagasi dengan cara memotong rantai reaksi radikal pada saat terjadi oksidasi lipid. Antioksidan juga bertindak sebagai senyawa pendonor hidrogen, pengikat ion-ion metal, dan sebagai inaktivasi singlet oksigen. Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan oleh tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.